Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli. Saya dari kelas A11 PJJ PAI EN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja saya akan menyampaikan laporan hasil penelitian terkait dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak secara online di Madrasah Aliyah Miftahul Tulab. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak secara online belum banyak didiskusikan dalam pendidikan. Keterlibatan siswa menjadi faktor penting dalam pembelajaran, terlebih dalam pembelajaran online. Pada kali ini, kemudian pada landasan teori terkait dengan penelitian saya, yaitu terkait dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak secara online di Madrasah Aliyah Miftahul Tulab Pati. Yang pertama adalah keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang meliputi definisi atau pengertian dari keterlibatan siswa, kemudian yang berikutnya adalah aspek-aspek keterlibatan siswa itu apa saja, kemudian teori yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa, kemudian teori yang keempat adalah keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara online. Kemudian yang kedua, terkait landasan teori yang kedua yaitu adalah pembelajaran akidah akhlak secara online itu seperti apa. Kemudian definisi pembelajaran online, kemudian yang berikutnya adalah komponen-komponen pembelajaran online, terus yang kemudian yang ketiga adalah pembelajaran akidah akhlak secara online itu seperti apa. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya kali ini adalah yang pertama adalah fokus penelitian dulu. Fokus penelitian pada penelitian saya adalah pendidik dan peserta didik di Madrasah Aliyah Miftahul Tulab Pati, Jawa Tengah. Kemudian jenis penelitian ini yaitu adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada responden. Kemudian yang ketiga adalah sumber data penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik ini digunakan untuk menentukan arah pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemilihan dan penyeleksian informan yang kompeten dan mengurangi permasalahan secara mendalam dan menguasai informasi secara akuntabel untuk menjadi sumber data. Jadi, penggunaan sampel purposive ini dapat memberikan kemudahan bagi peneliti, sehingga peneliti memberikan kebebasan untuk menentukan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini adalah yang pertama adalah observasi tidak terstruktur, di mana observasi ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pencatatan atau pengamatan secara sistematis mengenai peristiwa yang terlihat pada objek dari penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua adalah menggunakan wawancara, yaitu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk komunikasi tanya jawab secara langsung, yaitu menggunakan pada kali ini wawancara yang saya gunakan adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Kemudian yang teknik pengumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian yang metode yang kelima adalah analisis data. Analisis data pada penelitian saya yaitu menggunakan analisis deskriptif, yaitu satu penelitian yang memfokuskan pada kejadian-kejadian tertentu pada proses pengamatan dan dianalisis secara cermat dan teliti. Adapun analisis pada penelitian saya yang pertama dilakukan menggunakan tiga tahapan. Yang pertama adalah reduksi data, yaitu reduksi data mempunyai makna yaitu adalah pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan proses pemilihan dan mentransformasi data mentah yang berasal dari manuskrip atau catatan yang telah ditulis ketika di lapangan. Kemudian yang kedua adalah penyajian data. Setelah data direduksi kemudian disajikan, yaitu
dengan merancang dan menyajikan dengan menggabungkan informasi yang telah tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan mengambil langkah dan menarik kesimpulan. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan ini merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi atau bentuk utuh. Penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama dalam proses penelitian. Pada tahap awal peneliti mengumpulkan data, yaitu dengan mencari makna dari suatu, kemudian mencatatnya secara kronologis, kemungkinan konfigurasi, proposisi atau rancangan usulan, dan alur sebab akibat. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan datanya saja, melainkan perlu diverifikasi kebenaran dan kecocokannya supaya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hasil penelitian saya terkait dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak secara online, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran akidah akhlak secara online di Madrasah Aliyah Miftahul Padi sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari segi perencanaan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran serta media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan bentuk keterlibatan siswa secara kognitif, perilaku, dan emosional ini, siswa dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Kemudian pembentukan karakter dan kebahagiaan siswa ketika berada di sekolah. Itu terkait dengan hasil penelitian. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian saya terkait dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak secara online di Madrasah Aliyah Miftahul Padi terdiri dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu ceramah dan penugasan. Kemudian yang berikutnya adalah media dalam pembelajaran, meliputi video pembelajaran dan PowerPoint. Kemudian pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak secara online di Madrasah Aliyah Miftahul Padi hanya terjadi pada aspek kognitif saja. Indikatornya yaitu pada kemampuan siswa dalam melakukan tugas akademik, berpartisipasi di kelas, partisipasi belajar secara individu, dan partisipasi dalam diskusi kelas. Sehingga dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa hanya memiliki kemampuan pada tingkatan C1 atau pengetahuan dan C2 pemahaman. Sedangkan keterlibatan siswa pada aspek emosional dan behavior tidak ditemukan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan belajaran secara online di MA Miftahul Padi hanya menggunakan platform WhatsApp dan Google Classroom. Demikian kesimpulan saya terkait dengan penelitian saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.